Amerika Serikat dan Iran, dua negara yang selama ini saling bermusuhan, kini siap menandatangani kesepakatan damai. AS dan Iran dijadwalkan menandatangani kesepakatan damai di Jenewa, Swiss, tepat sebelum pertemuan G7 di Prancis. Kesepakatan ini berbentuk nota kesepahaman atau MOU untuk menghentikan perang di kawasan Teluk. Yang menariknya, AS dan Iran tidak berunding secara langsung. Mereka hanya bertukar pesan melalui satu mediator, yaitu Pakistan. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menyatakan kesepakatan kini lebih dekat dari sebelumnya. Pakistan bahkan sudah bersiap untuk proses penandatanganan secara elektronik. Presiden Trump langsung posting di Truth Social miliknya. Ia menyebut Selat Hormuz akan segera terbuka untuk semua pihak begitu kesepakatan ditandatangani. Namun Iran masih berhati-hati. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa mereka belum mencapai kesimpulan mengenai masalah ini. Lalu apa sebenarnya yang ada di dalam draft kesepakatan ini? Kantor berita Iran, Mehr News Agency, membocorkan draft nota kesepahaman antara AS dan Iran yang berisi 14 poin. Pertama, perang dihentikan segera dan permanen di semua front termasuk Lebanon. Kedua, AS berkomitmen tidak campur tangan dalam urusan internal Iran. Ketiga, AS menarik pasukan dari sekitar Iran. Keempat, AS dilarang mengerahkan pasukan tambahan manapun, memberlakukan sanksi baru selama negosiasi. Kelima, blokade Angkatan Laut AS terhadap Iran dicabut dalam 30 hari. Keenam, Selat Hormuz dibuka kembali dalam 30 hari tetap di bawah kendali Iran. Ketujuh, ada mekanisme pemantauan untuk mengawasi jalannya perjanjian. Kedelapan, sanksi atas minyak dan petrokimia Iran ditangguhkan. Kesembilan, Iran mendapat akses penuh ke sistem keuangannya. 10. Aset Iran senilai 24 miliar dolar yang dibekukan akan dicairkan bertahap selama 60 hari. Ke-11. Seluruh sanksi primer dan sekunder AS akan dicabut penuh dalam kesepakatan akhir. Ke-12. Negosiasi nuklir digelar selama 60 hari. Iran berkomitmen tidak memproduksi senjata nuklir. Ke-13. Program rudal Iran dan dukungan terhadap kelompok perlawanan tidak masuk dalam agenda negosiasi. Ke-14, AS dan sekutunya wajib menyiapkan dana rekonstruksi Iran minimal 300 miliar dolar. 14 poin, satu tujuan, mengakhiri perang. Tapi apakah semua pihak benar-benar setuju? Ada satu pihak yang tidak suka dengan semua ini, yaitu Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menilai kesepakatan ini justru berpotensi menguntungkan Iran. Israel khawatir dengan ekonomi yang kembali pulih, Iran akan semakin leluasa memperkuat kelompok-kelompok proksinya di kawasan. Tanpa pengawasan ketat atas Hizbullah di Lebanon, milisi di Suriah dan Irak, serta Houthi di Yaman, Israel menilai kesepakatan ini hanya memberi nafas baru bagi Teheran. Bagi Israel, ini bukan perdamaian, ini adalah bom waktu. Washington yang kini lebih fokus pada stabilitas harga energi dunia, dinilai sedang mengorbankan keamanan jangka panjang sekutu terdekat di kawasan. Untuk memahami kenapa kesepakatan ini begitu besar,
kita perlu mundur sebentar ke 28 Februari 2026. Pada hari itu lebih dari 1.200 bom presisi dijatuhkan ke wilayah Iran oleh gabungan kekuatan udara Amerika Serikat dan Israel. AS menamai operasi ini sebagai Epic Fury yang dilancarkan atas perintah langsung Presiden Trump. Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, menyebutnya sebagai operasi udara paling mematikan, paling kompleks, dan paling presisi dalam sejarah militer Amerika Serikat. Target utama serangan bukan sembarang lokasi. Kompleks kantor pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Teheran, menjadi sasaran utama. Serangan itu terjadi tepat saat rapat para pimpinan senior dan Iran berlangsung. Keesokan harinya, media pemerintah Iran mengonfirmasi hal yang mengejutkan. Khamenei tewas dalam serangan itu bersama putri, menantu, dan cucunya. 8 pejabat senior lainnya juga dilaporkan tewas, termasuk Menteri Pertahanan dan Panglima Garda Revolusi Iran. Iran menetapkan berkabung nasional sebagai tindak lanjut atas meninggalnya pimpinan tertinggi Iran tersebut selama 40 hari. Iran tidak tinggal diam. Mereka membalas dengan menembakkan rudal balistik dan drone kamikaze ke 7 negara teluk sekaligus. Dalam 24 jam lebih dari 200 orang tewas. Iran juga berhasil merusak 20 fasilitas militer AS di 8 negara, mulai dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Irak, Jordania, Bahrain, hingga Oman. Dampaknya langsung terasa ke seluruh dunia. Harga minyak melonjak 34% hanya dalam hitungan 7 hari, menyentuh $127 per barel. Selat Hormuz ditutup, ekonomi global terguncang. Setelah lebih dari sebulan perang habis-habisan, gencatan senjata akhirnya mulai berlaku pada 7 April 2026. Dan kini 4 bulan setelah bom pertama dijatuhkan, kedua negara mencoba untuk berdamai. Pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar perdamaian atau hanya jeda sebelum perang babak berikutnya? Demikianlah headline iNews hari ini. Update berita terbaru hanya di www.inews.id. Saya Komarudin Bagja, sampai jumpa.